Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epic. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara. Nggak kerasa kita sudah masuk ke dalam 1 Petrus pasal yang keempat sekarang ini. Dan tinggal satu kali lagi khotbah dari 1 Petrus. Mudah-mudahan saudara tidak bosan gitu loh dengan 1 Petrus. Dan kalau misalnya saudara masih belum membaca 1 Petrus, mungkin bisa mencoba membaca dalam renungan saudara sehari-hari. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan sebentar lagi. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau sendiri yang boleh terus bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk berbicara kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, dan biarlah kiranya Engkau yang boleh dimuliakan ya Tuhan dari perenungan kami. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, terutama untuk kemampuan kami untuk mencerna kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu, biarlah kiranya keluasan, kedalaman, dan juga multifaset daripada firman Tuhan boleh berbicara kepada kami. Pakai mulut, bibir hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, untuk boleh berbicara kebenaran Allah yang sangat tidak terbatas. Kebenaran Allah yang dapat mampu untuk merubah kami, dan Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam kami untuk mengubahnya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, bekerjalah di antara kami, di dalam kami, untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia yang makin terbelah ekstrim. Makin terbelah ekstrim, saudara-saudara. Ada yang merah atau ada yang biru. Oke? Dunia yang sangat divisive atau divisif di dalam bahasa Indonesia, dalam segala macam aspek kehidupan sebetulnya. Segala macam aspek kehidupan. Bukan hanya politik praktis loh yang kita lihat sehari-hari, tetapi juga di dalam kehidupan keagamaan. Di dalam kehidupan sosial. Kita hidup di dalam dunia yang semakin hari semakin divisif. Apa yang menyebabkan sebetulnya perpecahan ini? Ekstrim ini? Salah satunya mungkin kita bisa salahkan sosial media ya, saudara-saudara. Mungkin. Sosial media mungkin menyebabkan hal ini karena kita bisa melihat bagaimana sosial media bisa membawa orang dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya, atau orang supaya ada di satu ekstrim atau di ekstrim lainnya, saudara-saudara. Sehingga tidak ada lagi titik tengah, tidak ada lagi empati. Bahkan division ini seringkali memisahkan keluarga, memisahkan gereja, saudara-saudara, karena perbedaan pandangan politik atau perbedaan polarisasi politik atau polarisasi agama. Kemarin di dalam pelayanan saya di OMF, saya mendengar orang dari Amerika, saudara-saudara, yang membagikan pokok-pokok doa mengenai gereja-gereja yang ada di Amerika. Dan luar biasa, saudara-saudara, ketika kita melihat bagaimana kondisi gereja yang ada di Amerika. Karena gereja boleh dikatakan terbagi, terbelah, begitu loh. Dengan berbagai macam cara, dengan pandangan politik yang berbeda-beda, saudara-saudara, sehingga pada akhirnya gerakan misi yang kita coba agungkan, coba angkat, boleh dikatakan di dalam gereja, pada akhirnya saudara-saudara orang melihatnya adalah, loh, kenapa saya harus mengabarkan kabar Injil kepada orang dari bangsa A atau bangsa B? Bukankah mereka itu adalah musuh kita? Musuh orang Amerika, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada pandangan seperti itu. Sehingga terbelah pada akhirnya gereja. Gereja pada akhirnya tidak melihat ada sesuatu yang lebih berkuasa atau lebih tinggi daripada hanya sekedar pandangan-pandangan yang ekstrim seperti tersebut, saudara-saudara. Jangan pergi kita ke China contohnya karena itu adalah musuh dari Amerika. Atau jangan pergi ke Iran karena itu adalah musuh daripada Amerika. Masalah ini adalah masalah yang sangat-sangat real, saudara-saudara,
bagi gereja-gereja yang ada di Amerika pada saat ini. Sehingga tidak ada lagi yang namanya titik tengah atau common ground. Atau sulit untuk melihat adanya common ground tersebut, saudara-saudara. Saya yakin di Indonesia juga demikian ya. Di Indonesia juga demikian. Kalau dulu kita bisa melihat mungkin ada titik tengah di mana orang boleh dikatakan tidak ekstrim yang ke kiri atau tidak ekstrim yang ke kanan, saudara-saudara. Tapi sekarang ialah bagaimana kita melihat ada banyak orang yang kalau nggak terbawa ke ekstrim yang satu, kalau nggak ke ekstrim yang lain, saudara-saudara. Pertanyaannya ialah bagaimana dengan pengikut Kristus? Bagaimana dengan pengikut Kristus? Kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk apa? Untuk terus berbuat baik bahkan kepada musuh kita. Berbuat baik bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan kita, saudara-saudara. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas penganiayaan dengan kasih. Cuma pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana caranya di dalam dunia yang terbelah seperti ini? Bagaimana caranya saya bisa berbuat baik kepada orang yang menganiaya saya? Bagaimana caranya kalau misalnya gereja ditutup contohnya? Apa yang harus saya lakukan kepada orang yang menutup gereja? Itu sebuah pertanyaan. Ketika mungkin kita dilarang beribadah ke gereja, saudara-saudara, apa yang kita lakukan kepada orang yang melarang kita untuk beribadah? Ketika kita dianiaya, apa yang kita lakukan kepada orang yang menganiaya kita? Bagaimana caranya kita berbuat baik? Dan luar biasanya, saudara-saudara, banyak orang non-Kristen yang kelihatannya justru jauh lebih baik daripada orang Kristen, saudara-saudara. Betul nggak? Karena ada begitu banyak. Coba kalau misalnya ditanya di Indonesia, saudara-saudara, lapisan masyarakat mana yang tidak tahu gerakan misalnya yang diadakan oleh gerakan CESI, saudara-saudara, yang dari Taiwan, ya? Ini mendirikan sebuah kompleks yang sangat besar di Jakarta. Ada apa saja, saudara-saudara? Ada rumah sakit. Ada apa lagi? Sekolah, betul. Ada apa lagi? Ada media TV yang mewartakan atau memberitakan mengenai bagaimana mereka melakukan aktivitas sosial ini atau mengasihi orang lain dan lain sebagainya, saudara-saudara. Kalau saudara mau masuk, lihat ada di websitenya ada begitu banyak kegiatan sosial yang mereka lakukan, saudara-saudara. Nah, saudara, kalau misalnya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh gereja, saya rasa nggak ada gereja yang sebesar ini pertama-tama, dan juga nggak ada gereja yang semultifaset seperti begini, saudara-saudara, melakukan begitu banyak kegiatan sosial. Pertanyaannya ialah, ketika kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk berbuat baik, apa bedanya dengan orang non-Kristen yang berbuat baik, saudara-saudara? Sama-sama baik, betul nggak? Sama-sama membantu orang miskin. Sama-sama memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, saudara-saudara. Tetapi apa yang mengubah atau membuat kita unik sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus? Kalau misalnya sama-sama baik, kenapa nggak beribadah di sini saja, betul nggak? Daripada beribadah di gereja. Nah, surat 1 Petrus berbicara, saudara-saudara, ketika Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang yang tersebar, yang ada di diaspora, boleh dikatakan orang-orang Yahudi yang ada di diaspora, dan surat ini adalah surat yang dikirimkan kepada jemaat Tuhan, khususnya yang sedang mengalami penganiayaan. Kebanyakan orang-orang tersebut berlatar belakang Yahudi, converts, boleh dikatakan orang-orang yang bertobat dari Yahudi, dan dia mengingatkan di dalam ayatnya yang terkenal. Jadi kalau misalnya ada satu ayat yang saudara ingin hafalkan dari 1 Petrus, itu ialah dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sekali lagi, ini adalah panggilan kepada semua orang, tetapi khususnya Rasul Petrus berbicara kepada mereka yang di mana suratnya itu ditulis. Dikatakan kepada siapa? Kepada pendatang. Tetapi mereka adalah orang-orang yang dipilih. Tetapi mereka juga adalah imamat rajani, umat yang khusus dengan jabatan yang khusus, yang sengaja dipisahkan oleh Allah untuk melakukan sebuah tugas yang khusus sebagai bangsa yang khusus, saudara-saudara.
Dan kita dipanggil, kita belajar untuk juga tetap submisif atau tunduk kepada penguasa pada waktu itu. Ingat nggak? Kita belajar bagaimana kita harus tunduk kepada penguasa. Bagaimana kita harus rendah hati. Bagaimana kita harus tunduk kepada penguasa. Dan bagaimana kita terus harus menghormati orang-orang yang dipercayakan untuk ada sebagai otoritas kita. Baik itu di dalam keluarga maupun juga di dalam masyarakat, saudara-saudara. Dan bahkan ketika kita melakukan itu semuanya, perbuatan baik itu, ingat kata Rasul Petrus apa? Kita akan tetap menderita di dalam melakukan itu. Karena kita melakukan itu bukan karena orang baik atau orang lain melakukan hal itu kepada kita, tetapi kita melakukan itu karena sesuatu yang lain. Ya. Mungkin kita pernah dengar ya, orang katakan, berbuat baik dong dengan orang lain. Kenapa? Karena orang itu udah berbuat baik sama kamu. Begitu loh. No, kita sebagai orang Kristen bukan demikian. Kita berbuat baik bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita. Kita akan lihat di sini, kenapa kita berbuat baik. Sehingga perbuatan baik kita itu dipanggil untuk terus kita lakukan, regardless, tidak peduli dengan apapun situasinya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi, bukan karena orang berbuat baik, kita berbuat baik, tetapi kita berbuat baik karena sesuatu yang lain, saudara-saudara. Nah, banyak orang berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu hanyalah berbuat baik dan terus berbuat baik. Sehingga kita dibebani seringkali untuk terus berbuat baik. Dan semakin hari, semakin banyak berbuat baik. Apakah itu salah? Sekali lagi, itu yang menjadi pertanyaan. Menurut saya bukannya hanya karena itu salah atau benar, tetapi bagaimana motivasi kita untuk kita terus berbuat baik. Dan bahkan kita akan terus berbuat baik ketika kita dianiaya. Kita akan memikirkan dua hal yang penting, saudara-saudara, mengenai hal ini. Yang pertama ialah, mengapa kita berbuat baik? Ada di layar. Mengapa kita perlu berbuat baik? Why we do good? For what purpose? Dan yang kedua ialah, how? Bagaimana orang Kristen berbuat baik? Di pasal yang keempat ini yang tadi kita baca, Petrus membantu kita untuk menjelaskan kepada orang Kristen kenapa kita melakukan perbuatan baik dan juga bagaimana. Yang pertama, saudara-saudara, kenapa kita melakukan perbuatan baik? Mengapa sih kita harus berbuat baik? Apakah karena saya diberitahukan untuk berbuat baik? Apakah karena orang berbuat baik kepada saya, maka saya harus berbuat baik? Perhatikan apa yang menjadi kata-kata Petrus di sini, di ayatnya yang pertama dari 1 Petrus 4. Ada di layar. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan untuk menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Apa maksudnya saudara-saudara di sini? Ketika Petrus mengatakan Kristus telah menderita penderitaan badani. Maksudnya apa? Memang kalau misalnya kita baca 1 Petrus 4, kita harus lihat sekali lagi konteksnya. Apa yang dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 18 contohnya? Perhatikan 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Jadi maksud daripada Petrus di sini ialah bahwa Kristus sudah sungguh menderita bagi kita. Jadi penderitaan yang dilakukan oleh Kristus itu bukan penderitaan yang main-main, bukan penderitaan yang pura-pura. Ini adalah penderitaan badani, dikatakan oleh Rasul Petrus. Dia telah mati bahkan, dibunuh, dikatakan di sini, di kayu salib dengan segala penderitaan yang kita pernah baca, saudara-saudara. Dan itu adalah penderitaan maksudnya jasmani, yang memang betul-betul real. Tetapi apa artinya bagi kita yang percaya? Apakah berarti saya harus mengikuti Kristus, menderita seperti yang Kristus lalui? Ini artinya ialah bahwa kita harus sadar, saudara-saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, dibebaskan oleh Dia, dibebaskan bahkan dari hukuman dosa. Kita melalui juga penderitaan badani yang mirip seperti Kristus, tetapi skalanya jauh lebih kecil, skalanya jauh lebih ringan.
saudara-saudara. Saudara-saudara, karena apa? Karena sekali lagi, menjadi pengikut Kristus itu adalah harga mati untuk kita dianiaya. Kalau saudara nggak mau dianiaya, saudara lebih baik jangan ikut Kristus. Karena mengikut Kristus itu pasti dianiaya. Kita nggak bisa escape hal ini, saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan demikian. Siapapun yang mau mengikuti Kristus, kita nggak bisa escape hal ini, saudara-saudara. Ada orang yang dipenjara, tetapi ada orang juga yang dikucilkan. Ada orang yang dianiaya, tetapi ada juga orang yang diisolasi. Ada orang yang dimusuhi, saudara-saudara, atau mungkin tidak dapat promosi di tempat kerjanya. Semua penderitaan tersebut adalah karena apa? Karena Kristus telah menderita secara badani bagi kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang telah dibayar, ditebus dosanya, maka dikatakan di ayat 1, apa tadi? Bahwa kita berhenti berbuat dosa. Hebat ya? Apa maksudnya? Bukankah kita masih bohong? Bukankah kita masih nggak sabar? Bukankah kita masih tertarik? Mungkin kalau misalnya kita melihat sesuatu yang tidak benar, saudara-saudara, untuk kita lakukan, ini kan dosa. Betul, saudara-saudara. Tetapi kematian Kristus, karena dosa-dosa kita, telah memutuskan akibat dosa bagi kita orang yang percaya. Dan inilah dia yang harusnya memotivasi kita untuk apa? Untuk memutuskan kehidupan dosa. Karena Kristus telah mematikan dosa di dalam karyanya di atas kayu salib, saudara-saudara. Ketika dia mati di atas kayu salib, itu bukan hanya sekedar mati karena solidaritas buat kita. Tetapi mati karena apa? Karena supaya kita yang berdosa tidak perlu mati lagi, saudara-saudara. Seperti dia. Dan kematian itu adalah kematian yang membebaskan kita. Jadi kehidupan Kristen itu bukan hanya sekedar menunggu secara pasif pada arti atau pada efek keselamatan dan hidup enak-enakan di dalam dosa karena apa? Semata-mata sudah selamat. Banyak ya yang begitu ya. Ketika sudah selamat, ya udah, saya kan udah selamat, sekali selamat, selama-lamanya selamat, dan saya akan masuk surga, bukan? Betul nggak? Ya udah enak aja hidup di dalam dosa. No, sekali selamat ialah kita betul selamat, tetapi kita harus terus berjuang di dalam kehidupan ini melawan dosa. Bagaimana kita akan terus bergumul di dalam dosa, berperang di dalam hidup yang ada di dalam sekarang ini, saudara-saudara, dan itu dikatakan oleh Rasul Petrus. Dikatakan kita dipanggil untuk kita bersiap, saudara-saudara, akan kehidupan yang akan datang. Saya yakin saudara-saudara pernah travel dari Indonesia ke Australia, atau mungkin dari Australia ke Indonesia, terutama pas lagi kita winter, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau misalnya saudara travel biasanya dari Australia ke Indonesia pas lagi winter, saudara-saudara pasti akan pakai jaket kan? Betul nggak? Pakai jaket. Dan di pesawat udah gitu dingin juga, ya nggak? Jaketnya juga tetap dipakai. Tetapi ketika tiba di Indonesia, saudara-saudara mendarat di Indonesia, apa yang terjadi? Wah, itu sambutan udara humidnya, saudara-saudara, sambutan dari udara lembabnya itu langsung begitu mengena begitu ya di muka kita. Dan kita lupa kalau misalnya kita masih pakai jaket, saudara-saudara. Betul nggak? Seringkali seperti itu. Dan kita lihat orang-orang yang keluar rata-rata dari pesawat dari Sydney atau mungkin dari Amerika, kalau misalnya sedang winter, rata-rata masih pakai jaket, padahal sudah di Soekarno-Hatta begitu loh, padahal sudah di Jakarta. Karena apa? Karena mereka lupa kalau misalnya mereka itu sebetulnya sedang menuju ke tempat yang berbeda klimatnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita juga seringkali lupa ketika kita ada di dalam keselamatan yang Kristus sudah berikan kepada kita. Kita lupa, kita masih pakai jaket yang tidak seharusnya kita pakai, saudara-saudara, karena kita tahu bahwa kita sedang menuju ke satu tempat di mana kita mungkin tidak perlu lagi jaket tersebut. Kita sedang menuju ke satu tempat yang menjadi destinasi kita, hidup bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah, hidup tanpa dosa. Pernah nggak bayangkan sih hidup kita tanpa dosa? Sulit ya untuk dibayangkan, karena kita selalu hidup ada di dalam lingkaran atau dunia yang selalu tiap kali kita bernafas di dalam dosa, saudara-saudara.
Tetapi kita harus praktis. Praktis untuk kita hidup tanpa dosa. Kill our desire as much as we can. Karena apa? Karena memang juga sekali lagi nggak bisa tuntas. Tetapi kita coba matikan, saudara-saudara, desire untuk terus berbuat dosa. Bagaimana kita bikin attitude kita, contohnya seperti attitude Kristus tanpa dosa. Jadi kalau misalnya kita sudah berdosa, bukannya berarti bahwa ya udahlah, pasrah begitu loh. Kita udah ada di dalam dunia yang berdosa juga kok. Anyway, saudara-saudara, no, kita harus mencoba untuk melatih, untuk kita fight terhadap dosa atau terhadap temptation tersebut. Karena kalau misalnya saudara nggak fight, dan saudara nggak terbiasa dengan hal tersebut, nanti bahaya loh ketika kita nanti ada di dalam destinasi kita, saudara-saudara. Dan luar biasa yang Kristus lakukan. Kristus melakukan semuanya dan dia juga merasakan semuanya. Ingat ya, di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Kristus itu 100% Allah dan 100% manusia. Jadi semua temptation dan semua keinginan kita untuk melakukan dosa, dia pernah melaluinya, saudara-saudara. Dan dia merasakannya. Dan semua ini ialah karena apa? Karena kita harus melihat ke depan pada akhirnya. Apa yang akan terjadi bagi kita ketika kita nanti bersama-sama dengan Kristus. Pada hari itu, saudara-saudara, kita harus memberikan pertanggungan jawab atas semua yang kita lakukan, saudara-saudara. Kepada dia yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu yang dikatakan di ayatnya yang kelima, saudara-saudara. Kita semua, baik itu kita yang percaya kepada Kristus, maupun yang tidak percaya kepada Kristus, kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada dia. Tetapi yang luar biasa ialah ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita punya, saudara-saudara, pembela yang akan membela kita. Dan pembela yang juga memakai hidupnya untuk menggantikan kita, saudara-saudara. Jadi, dengan kata lain, kita tidak perlu takut akan hari penghakiman ini. Saudara-saudara, di Australia, ini ada, kalau saudara sering nyetir dan keliling, saudara-saudara, ini ada yang seperti ini. Ya. Jadi kadang-kadang polisi itu melakukan sebuah tes, ya, yang namanya random breath test, saudara-saudara. Random breath test itu adalah tes untuk apa? Untuk tes, sekali lagi, orang-orang yang nyetir, apakah dia baru minum atau minum lebih daripada apa yang seharusnya, saudara-saudara. Maksudnya minum ini minum alkohol ya, bukan minum air. Nah, saudara, dan random breath test ini adalah sesuatu yang seringkali dihindari oleh banyak orang. Karena apa? Karena takut ketahuan mungkin, karena dia baru minum alkohol. Dan luar biasanya, saudara-saudara, ada banyak orang yang takut menghindari ini. Jadi dengan kata lain, ada orang yang mungkin baru pesta, keluar pesta, lihat di depan itu ada RBT, saudara-saudara, dia mencoba untuk menghindar RBT tersebut. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita takut ya. Kita takut akan hari penghakiman tersebut. Tetapi dikatakan di sini kita nggak perlu takut akan hari penghakiman tersebut. Karena apa? Karena yang takut itu adalah orang yang bersalah. Yang takut itu adalah orang yang berdosa, tanpa pembela, saudara-saudara. Yang takut itu adalah orang yang nggak punya apa-apa. Kita punya Yesus Kristus yang membela kita. Dan dialah yang telah membuat kita yang tidak benar menjadi benar. Kita ini adalah orang-orang yang ada di pihak yang benar, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Kita punya tanggung jawab tetap untuk melakukan hal-hal yang baik, saudara-saudara, di dalam kehidupan ini. Tetapi sekali lagi, ialah bahwa kita tahu kalau misalnya kita punya pembela, saudara-saudara. Dikatakan oleh Rasul Petrus di ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu telah dekat. Dia katakan, dan jadilah apa? Jadilah apa? Jadilah tenang. Maksudnya tenang apa? Gak usah takut. Gak usah gentar. Gak usah khawatir. Karena kalau misalnya Kristus datang, pun saudara-saudara, dia datang dengan lebih cepat. Dan kita akan datang bersama-sama dengan dia dengan lebih cepat. Yang kedua, bagaimana caranya untuk berbuat baik, khususnya di tengah-tengah penderitaan atau di tengah-tengah penganiayaan. Kita baca ayat 8. Di ayat yang ke-8.
Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dua ayat ini dengan ayat 3 dan ayatnya yang keempat, ini kontras ya. Betul nggak? Di ayat 3 dan ayat 4 disebutkan, jangan kamu hidup di dalam kehidupan yang menginginkan atau ikut nafsu duniawi, dikatakan. Tetapi hidup di dalam Kristus. Dan Petrus memberikan sebuah antidot ini. Bagaimana caranya untuk kita hidup terus, berbuat baik di tengah-tengah penganiayaan, saudara-saudara. Dia fokuskan kepada tindakan kasih. Tindakan kasih di ayat 9 dan ayat 10 ini. Berilah tumpangan, layanilah seorang akan yang lain. Tetapi bentuk kasih seperti apa, saudara-saudara? Kenapa kita orang Kristen bisa beda mempraktekkan kasih ini, saudara-saudara? Nah, Rasul Petrus mengatakan apa? Kasihilah dengan apa? Baca. Kasihilah dengan apa? Sungguh-sungguh. Apa maksudnya? Maksudnya apa, saudara-saudara? Maksudnya ialah bukan hanya sekedar kasih, tetapi kasihilah sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar melakukan sesuatu bagi Tuhan di dalam pelayanan saudara, tetapi lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Apa artinya, saudara-saudara? Kasih. Karena apa? Karena kita memang serius nih. Kita memang mau mengasihi nih. Kita memang sungguh-sungguh kita mau mengasihi. Bukan karena keharusan. Kasih yang tulus, yang rela, saudara-saudara. Bukan karena ada udang di balik rempeyek, begitu loh. Oke? Sungguh-sungguh maksudnya apa? Memang kita mau memperhatikan, mau mengasihi orang tersebut. Apakah kita sudah memikirkan hal tersebut, saudara-saudara? Saudara-saudara, contohnya misalnya, kalau misalnya saudara taruh uang persembahan atau transfer uang persembahan ke gereja, apakah saudara melakukannya itu dengan sungguh-sungguh? Ketika saudara mungkin mau untuk mendukung misionaris, apakah memang saudara melakukannya itu dengan sungguh-sungguh? Ataukah hanya sekedar checkpoint? Begitu loh. Apakah saudara memang melakukan ini karena saudara melihat ini adalah sesuatu yang penting? Karena saya kepingin mengasihi orang tersebut dengan rela, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Demikian juga dengan kita mengasihi orang lain di gereja. Betul nggak? Bukan hanya say hi, see you later, saudara-saudara. Tetapi betul-betul mau mengenal orang itu. Betul-betul mau tahu pergumulan daripada orang itu. Dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, give it all. Bukan hanya sekedar kita checkpoint. Apakah kita sudah serius melakukan hal ini di tahun 2026 ini, saudara-saudara? Tuhan panggil kita di dalam gereja di Epic ini, saudara-saudara, bukan hanya untuk sekedar bertumbuh secara rohani. Mungkin beberapa dari kita cuma mungkin berpikir, saya cuma setor muka aja, begitu loh, ke gereja. Tetapi bagaimana kita menjadi komunitas Kristen yang mempedulikan satu dengan yang lain? Bukan hanya bertumbuh secara rohani, tetapi juga bertumbuh secara jasmani dalam arti kita memperhatikan orang lain, satu dengan yang lain, di dalam kebutuhan yang berbeda-beda, saudara-saudara. Dan luar biasa, kasih yang seperti ini, kata Rasul Petrus apa? Kasih yang sungguh-sungguh seperti ini, gak melihat kesalahan orang lain. Kasih ini menutupi dosa. Luar biasa ya. Saya gak peduli apakah si A atau si B pernah menyakiti saya mungkin dengan perkataan. Saya mau sungguh-sungguh mengasihi dia. Saya gak peduli apakah si C mungkin saya pernah ada konflik dengan orang tersebut. Tetapi saya memang mau sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan. Melakukannya dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk dia, untuk melayani dia, dan lain sebagainya. Saudara-saudara. Apakah kita sudah melakukan hal ini? Apakah kita bisa mengaplikasikan banyak hal ini, misalnya memberikan tumpangan, ayat 9, melayani orang lain di ayatnya yang ke-10, ataukah ada attitude, motif lain, saudara-saudara? Marilah kita dengan bersama-sama kita mencoba untuk mengasihi orang lain dengan attitude yang baru ini, saudara-saudara. Coba perhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Banyak needs, pasti, saudara-saudara.
Di Indonesia banyak needs, di Australia juga banyak needs, dan seringkali kita merasa overwhelmed dengan needs tersebut atau dengan kebutuhan tersebut. Bagaimana caranya saya mengimplementasikan kasih yang sungguh-sungguh ini ketika ada begitu banyak keperluan? Saudara, kalau misalnya saya tiap kali pergi ke Indonesia, selalu saudara saya melihat ada begitu banyak keperluan. Karena apa? Karena gereja memerlukan, orang-orang yang ada di sekitar juga memerlukan, saudara-saudara. Bagaimana kita dipanggil untuk tetap mengasihi dengan sungguh-sungguh di dalam situasi atau di dalam konteks di mana ada begitu banyak needs yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara. Pernah nggak saudara pikirkan hal itu? Buat kita yang akan kembali ke Indonesia, kita harus memikirkan hal tersebut. Karena terlalu banyak needs pada akhirnya. Besar sekali dan seringkali kita merasa overwhelmed, saudara-saudara, dengan keperluan tersebut. Misalnya, saudara-saudara, ada begitu banyak keperluan pekerjaan Tuhan misalnya di Nepal atau di Malawi yang kita baru dukung. Melalui misionaris mungkin yang didukung oleh gereja kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, siapa yang saya harus dukung kalau begitu? Kalau misalnya ada begitu banyak needs tersebut, saudara-saudara. Saudara-saudara, mungkin prinsip ini akan membantu kita, saudara-saudara, untuk kita mencoba mendistribusikan kasih kita yang sungguh-sungguh itu bukan dengan kepada semua orang, begitu, tetapi hanya kepada beberapa orang yang memang Tuhan berikan tanggung jawab di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Love the few with many ways and love the many with few ways. Saya sulit terjemahkan ini di dalam bahasa Indonesia. Tetapi saudara-saudara mungkin bisa mengerti di dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Artinya ialah doa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, siapa orang-orang yang memang Tuhan percayakan kepada kita, the few ini, and let us love them with many ways that we can. Ngerti ya? Oke, jadi bagaimana caranya orang-orang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, misalnya yang ada di Epic contohnya, bagaimana saya mengasihi mereka dengan berbagai macam cara. Tetapi dengan orang-orang yang jauh, yang banyak yang lain, saya juga tetap mengasihi mereka, tetapi dengan cara yang lebih sedikit atau cara yang lebih sederhana, saudara-saudara. Jadi kita perlu doa kepada Tuhan, kita perlu minta kepada Tuhan hikmat dan bijaksana untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Contohnya misalnya saya, saudara-saudara. Tanggung jawab saya yang terbesar itu adalah di Epic, saudara-saudara. Karena apa? Karena kalian adalah jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Kalau kebaktian Inggris misalnya minta khotbah, asal jangan tabrakan, saya akan penuhi, saudara-saudara, dengan jadwal yang ada di Epic. Saya dipanggil untuk mengasihi kalian dengan begitu banyak hal. Termasuk juga yang kecelakaan, tiba-tiba ditabrak mobil di tengah jalan untuk diantar ke IR, saudara-saudara. Atau ada yang jatuh, patah tulang, patah kaki, atau tiba-tiba pergelangannya nggak bisa digerakin, saudara-saudara. Perlu diantar ke IR. Itu contoh, begitu loh, itu contoh. Tetapi kalau misalnya hal-hal tersebut harus dilakukan, ya itu adalah bagian daripada tanggung jawab. Dan itulah dia, love the few with many ways, saudara-saudara. Itu yang utama. Tetapi kalau misalnya ada orang dari kebaktian jemaat bahasa Inggris yang perlu bantuan untuk ke IR, saya bilang telepon sivil dulu. Begitu loh. Telepon rektor kita dulu karena dia yang bertanggung jawab, boleh dikatakan. Dan ini akan mengangkat beban kita karena apa? Karena pada akhirnya kita nggak perlu lakukan semuanya, saudara-saudara. Jadi bukannya berarti kita mau escape dari tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita ya. Enggak. Tetapi bagaimana caranya kita tahu siapa orang-orang yang ada di dalam lingkaran kita terkecil, yang Tuhan percayakan kepada kita, di mana kita perlu mengasihi orang itu dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Mudah-mudahan ini helpful untuk bagaimana kita mengaplikasikan hal ini di dalam kehidupan kita, untuk kita mengasihi orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk panggilan, untuk kami boleh berbuat baik, untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami ya Bapa. Ajar kami untuk bijak, untuk kami boleh mengasihi orang-orang yang memang Tuhan percayakan kepada kami. Ajari kami melihat ya Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami, siapa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Ajar kami boleh mengasihi mereka, melayani mereka, mengasihi dengan sungguh-sungguh kepada mereka.
karena mereka Tuhan telah percayakan kepada kami. Bantu kami ya Tuhan, ajari kami ya Bapa untuk kami terus melakukan perbuatan baik ini. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, karena Kristus telah melakukannya bagi kami juga. Di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi Dia. Untuk terus berbuat baik, untuk terus bahkan juga mengikuti rencana Allah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Ajari kami ya Tuhan untuk kami melakukan itu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin.